Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke acara yang berbahagia ini. Maka dari situ sepantasnya lah kita mengucapkan tahmid yang berlapaskan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkah yang kedua kalinya, salawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan, dari alam kemunafikan hingga ke alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada acara yang berbahagia ini. Maka dari situ sepantasnya lah kita mengucapkan wasilah yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umurnya, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, sebagaimana firman Allah yang saya bacakan tadi yang berlapaskan innallaha ma'as sabirin, daripada saudara-saudaraku yang di hadapanku ini, apakah ada yang tahu artinya daripada kalimat innallaha ma'as sabirin? Saya Ustaz. Apa saudaraku yang di belakang? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. sambung. Sama. Baiklah, sebagaimana arti yang dijelaskan oleh saudara yang di belakang saya, yang di belakang tadi, di mana menjelaskan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya mau tanya kepada saudara-saudaraku yang berada di depanku ini, apakah saudaraku sudah merasakan ataupun sudah pernah mengamalkan yang namanya sabar tersebut? Sudah. Apa contohnya saudara? Oh, kayak tugas diberikan dosen. Tugas diberikan dosen. Nah, kalau memang tugas diberikan dosen, itu memang sebuah keharusan bagi kita, di mana sifatnya itu ditunjukkan sebagai kewajiban akademik seorang mahasiswa. Tapi jikalau kita yang mengerjakan tugas tersebut, ada di dalam hati kita rasa sabar, ada di dalam hati kita firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka tugas yang diberikan dosen tersebut akan memberikan pahala dan akan memberikan ridho kepada seseorang yang mengerjakan tugas tersebut dengan secara ikhlas dan sabar. Gitu saudara. Dan selanjutnya, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi tadi, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat, yang sekira-kira artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan perempuan. Di mana kita sekarang yang telah jauh dari rumah, yang telah meninggalkan ayah dan ibu kita, bahkan saudara kita yang di rumah, dikarenakan kita berangkat ke sini, tujuan kita untuk mencari ilmu ataupun menuntut ilmu. Maka dari itu, dengan semua perbuatan yang kita lakukan selagi masih di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala sesuatu ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut,
ilmu yang akan kita amalkan, maka itu semua berlandaskan dengan yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesimpulan ceramah saya pada malam hari ini, yaitu yang pertama tentang sabar dan yang kedua tentang menuntut ilmu. Jikalau sabar dan menuntut ilmu ini disatukan, maka kita di dunia ini akan senang menjalani kehidupan di dunia dan tidak akan merasakan yang namanya keresahan bagi ia dalam hal apapun. Tapi tidak itu saja, tidak hanya dengan menuntut ilmu dan sabar saja, melainkan kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama? Bacalah. Astagfirullah. Apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama? Sholat. Seperti itulah saudara. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kepada umat manusia, kepada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, mendirikan sholat 5 waktu sehari Salam. Apakah saudara-saudaraku sudah pada sholat? Alhamdulillah sudah Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin pada ceramah saya pada maghrib ini mungkin tidak terlalu panjang dikarenakan waktu sholat isya juga sudah mau masuk. Mungkin sebelum saya tutup, apakah ada dari saudara-saudaraku yang ingin bertanya tentang ini, yang ingin bertanya tentang itu? Sekian, saya kembalikan kepada saudara-saudaraku. Izin Ustaz, Silakan. tadi kan kita membahas mengenai sabar dan ilmu. Nah, jika kita ingin mengaplikasikannya ke kehidupan kita sehari-hari, apa saja yang paling mendasar untuk menerapkannya? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Itu aja. Gimana tadi pertanyaan daripada saudara saya yang di belakang, bagaimana mengaplikasikan sabar dengan menuntut ilmu? Begitu saudara. Oke, cara pengaplikasian yang pertama. Cara pengaplikasian yang pertama, gimana kalau kita mengkaji kesabar ini, kalau kita tuliskan di sebuah catatan, itu mungkin nanti tidak dinamakan yang namanya lagi kesabaran. Kalau ditulis di dalam sebuah catatan, makanya kesabaran tersebut tidak bisa tertuliskan. Yang pertama, hal yang mendasar yang perlu, dimana kalau dalam menuntut ilmu, contohnya kita yang jauh dari orang tua, hal yang paling mendasar ya tersebut dari faktor ekonomi. Kadang kita di sini yang berada jauh dari orang tua, kita kadang uang tidak ada, bahkan mau pergi sekolah pagi tidak sempat makan dikarenakan yang pertama alasan uang sudah habis, bahkan kiriman sudah habis. Maka hal yang mendasar dengan berlandaskan menuntut ilmu, kita pergi kuliah dan setelah sampai di sana mungkin rasa sabar itu tidak bisa diungkapkan. Dan mungkin cukup sekian penyampaian ceramah saya pada malam hari yang berbahagia ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu